Saat kita merenungkan firman Tuhan, maka roh kita mencari petunjuk dari Tuhan Bapa kita. Saat kita merenungkan firman Tuhan, saat itulah frekuensi hati kita terhubung dengan frekuensi hati Tuhan, sumber kehidupan, jalan dan kebenaran yang sejati. Dan petunjuk yang didapat roh kita dari kebenaran firman Tuhan akan mengajar kita, menyatakan kesalahan kita, memperbaiki kelakuan kita, dan mendidik kita dalam kebenaran. Maka ketika kita melakukan kebenaran Tuhan, hidup kita akan menjadi terang dan garam bagi siapapun di sekeliling kita. Kalau setiap hari kita belajar firman Tuhan, maka hidup kita ini dijagai untuk selalu berada dalam kehendak Tuhan. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku.
Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah ku yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab ku yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ternyata pola hidup seseorang bisa memunculkan akan ide yang mengekspresikan akan imannya. Sekali lagi saya katakan, ternyata pola hidup seseorang, pola pikir seseorang, suatu kegiatan yang berulang kali dia lakukan karena berhubungan dengan pekerjaannya atau sesuatu yang harus dilakukannya, bisa memunculkan akan jalan iman buat dia. Dan ketika dia lakukan itu dengan segenap hati dan diperhadapkan kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus berkenan kepadanya. Lalu apakah contohnya bahwa pola pikir, pola hidup seseorang bisa memunculkan akan pola iman yang bekerja dalam hidup orang itu? Mari kita lihat di dalam Lukas pasal yang ke-7 ayat yang pertama mulai. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Ayat yang keempat, mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Ayat yang keenam, lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu. Perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuan, janganlah bersusah-susah sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Sungguh sesuatu peristiwa yang luar biasa. Perwira ini sesuai dengan jabatannya adalah bagian orang penting dari suatu pasukan Roma. Karena pada waktu itu orang Yahudi, orang Israel dijajah oleh kerajaan Roma. Dan kalau saya katakan bahwa ternyata pola hidup seseorang, pola kerja seseorang mempengaruhi akan pola iman yang dia hidupi. Perwira ini memiliki akan hamba yang sangat dihargainya. Saudara, kita mesti melihat bahwa di zaman itu masih berlaku perbudakan. Maka biasanya tuan pemilik dari budak ini tidak peduli dengan budaknya. Tetapi apabila budak ini bekerja dengan baik, menyenangkan hati tuannya, maka tuannya ini menghargainya. Dan dikatakan di dalam Lukas pasal yang ke-7, sang perwira ini sangat menghargai akan hambanya. Dan ketika hampir mati, dia mencari pertolongan.
Lalu pertolongannya kepada siapa? Hanya satu nama yang begitu menghebohkan dengan apa yang diperbuatnya dengan menyembuhkan orang sakit. Maka perwira ini ketika dia merasa bahwa tidak layak untuk datang kepada Tuhan Yesus, maka dia menyuruh sahabat-sahabatnya. Maka sang perwira ini karena dia mengenal orang tua-tua Yahudi yang juga mengurusi akan rumah ibadat, di mana dia sering membantu mereka, maka sang perwira ini meminta tolong orang tua-tua Yahudi ini untuk datang kepada Yesus. Kalau boleh diimajinasikan, maka sang perwira ini datang kepada orang tua-tua Yahudi dan mengatakan, "Aku minta tolong, hamba yang aku kasihi sedang sakit. Tolong bicaralah kepada Yesus supaya dia menyembuhkan." Lalu orang tua-tua Yahudi ini datang kepada Tuhan Yesus, meminta supaya Tuhan Yesus mau menyembuhkan akan hamba dari perwira itu. Ketika Tuhan Yesus setuju, kemudian dalam perjalanannya ke rumah perwira ini di tengah jalan, dia bertemu dengan sahabat-sahabat sang perwira dengan mengatakan bahwa Tuhan Yesus, aku tidak layak menerima engkau datang ke rumahku. Juga aku tidak layak untuk menemui engkau. Sungguh suatu kerendahan hati yang luar biasa. Bagaimana dia, seseorang yang sangat terpandang di zamannya, seseorang yang ditakuti, tahu persis bahwa yang dihadapinya adalah Tuhan yang punya kuasa untuk menyembuhkan. Dia membandingkan dirinya dengan Tuhan Yesus dan dia merasa aku tidak layak untuk menemui dia. Bahkan rumahku, saudara bisa bayangkan, rumah seorang perwira pasti jauh lebih baik daripada rumah orang kebanyakan. Tetapi dia sadar bahwa untuk menerima Tuhan Yesus yang melakukan begitu banyak mujizat, yang begitu berbaik hati, berbelas kasihan kepada banyak orang, yang memberikan pertolongan kepada banyak orang, dia merasa bahwa levelnya berbeda dan dia merasa tidak layak. Sehingga selain dia meminta orang tua-tua Yahudi untuk bertemu dengan Tuhan Yesus, dia minta tolong kepada sahabatnya untuk menyampaikan kepada Tuhan Yesus. Dan yang menarik apa yang dikatakannya, Lukas 7 ayat yang ke-7. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Lalu dia mengatakan, aku ini seorang bawahan, dia perwira, di atasnya lagi ada kepala perwira dan berikutnya lagi di atasnya. Tetapi dia memiliki bawahan. Dan kalau dia menyuruh bawahannya yang adalah prajurit, apapun yang dikatakannya pasti dilakukan. Dan itulah yang saya katakan, ternyata pola hidup seseorang bisa memunculkan akan pola iman yang dia akan jalani. Karena di pikirannya, kalau aku memberikan perintah kepada bawahanku untuk datang, untuk pergi, maka mereka akan melakukannya. Maka Tuhan Yesus ini, karena dia berkuasa atas segala sesuatu, atas segala sakit penyakit, maka cukup berikan perintah, cukup sepatah kata saja Tuhan, maka hambaku akan sembuh. Dan Tuhan Yesus takjub, Tuhan Yesus heran dengan iman orang ini. Lukas 7 ayat yang ke-9. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Sungguh Tuhan heran, sungguh Tuhan takjub bahwa seorang perwira, bisa jadi bukan orang Yahudi, mau percaya kepada Tuhan Yesus dan memiliki iman bahwa cukup sepatah kata saja, cukup satu perintah, yang artinya perwira ini menganggap bahwa Tuhan Yesus memiliki kuasa atas segala kehidupan termasuk sakit penyakit. Sehingga ketika Tuhan Yesus mengatakan sepatah kata, maka segala sakit penyakit yang ada di dalam tubuh hamba yang dikasihinya itu pasti akan pergi, pasti hambanya akan sembuh. Sungguh tindakan iman yang didasari oleh apa yang dia lakukan karena dia seorang perwira. Dan ayat yang 10 mengatakan, dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah,
maksudnya ke rumah perwira itu, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Kalau kita melihat ke atas, apakah Tuhan Yesus mengatakan satu kata yang menyembuhkan akan hamba perwira itu? Tidak ada indikasi di sini. Tetapi Tuhan heran dan Tuhan senang dengan apa yang dilakukan oleh perwira ini. Tuhan senang dengan pola iman yang dimiliki oleh perwira itu. Sehingga itu merupakan suatu persetujuan bahwa aku sepakat dengan engkau dan hambamu akan sembuh. Artinya Tuhan Yesus tidak ketemu perwira itu. Artinya Tuhan Yesus tidak ketemu juga dengan hamba perwira yang sakit itu. Satu pelajaran pola iman yang harus kita contoh. Mari percaya bahwa Tuhan memegang kendali atas segala sesuatu. Mari percaya bahwa Tuhanlah yang memegang otoritas atas surga dan bumi. Bahwa Tuhanlah yang sanggup untuk menyembuhkan segala penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh manusia. Bahwa Tuhanlah yang merespon akan pola iman yang bulat percaya bahwa Dia sanggup menyembuhkan. Sekali lagi, Tuhan sepakat dengan pola iman yang percaya bahwa Dia Tuhan sanggup untuk menolong, sanggup untuk menyembuhkan. Mari belajar dari kisah ini. Mari kita bangun suatu pola iman yang percaya bahwa Tuhan di atas segala-galanya, bahwa Tuhan memiliki kekuasaan di atas semua yang ada di atas muka bumi ini. Mari bangun pola iman yang menyenangkan hati Tuhan. Sementara kita merenungkan firman Tuhan, kemudian hati dan pikiran kita penuh dengan beban masalah dan keinginan, maka masalah dan keinginan itu akan lebih kuat berbicara kepada kita, bukan kebenaran Tuhan yang berbicara kepada kita. Berbeda kalau hati kita tenang menginginkan Tuhan, pikiran kita penuh dengan kebenaran Tuhan, dan keinginan tidak mengendalikan kita. Maka keadaan ini akan membuat kita mudah mendengar suara Tuhan dan mengerti kehendak Tuhan. Kalau kita merenungkan firman Tuhan setiap hari, maka Tuhanlah yang menjadi petunjuk jalan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, Engkaulah gembalaku yang baik. Buatlah hatiku selalu melekat kepadamu. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bawalah aku menjalani hidup sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Amin. Saya Yosea Kristiono, Gembala Jemaat GKI Injil Keselamatan Semarang. Tetap percaya, tetap semangat. God bless.